Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina wa qurratu a'yunina nabiyyina Muhammad. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihil mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhu al-karim. Wa usikum ma'asyiral muslimin, wa usikum ya ayya nafsi bitaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat di Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin yang mudah-mudahan siamnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari upaya untuk merealisasikan keunggulan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia, yaitu merealisasikan nilai-nilai takwa sebagaimana menjadi ketentuan di dalam ayat atau akhir ayat dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 ketika Allah mengingatkan kepada kita semuanya tentang kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian, tentu ketika kemudian kita berada di bulan Ramadan, seperti hari-hari ini kita kembali berada di bulan Ramadan dengan merujukkan kepada ayat yang pasti amat sangat populer dan dihafalkan oleh umat Islam, ayat yang ke-183 dari surah Al-Baqarah tadi. Kita sesungguhnya sering melupakan satu fakta, bahwa ayat itu sesungguhnya sedang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita adalah makhluk sejarah. Kita adalah generasi yang tidak tercerabut dari sejarah. Kita mempunyai sejarah yang panjang, termasuk umat Islam di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Karenanya Al-Quran menegaskan sebagai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban puasa ini bukan ngoyo-woro, bukan bid'ah, bukan baru dilakukan sekarang. Dia sesuatu yang merupakan kewajiban yang sudah diwajibkan kepada umat maupun generasi sebelum kita. Dalam konteks keumatan, generasi sebelum umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kewajiban berpuasa di agama Yahudi maupun di agama Nasrani. Tapi dalam konteks generasi, maka kewajiban itu juga sesungguhnya adalah kewajiban pada generasi kita, sebagaimana telah diwajibkan pada generasi sebelum kita, sebelumnya lagi, sampailah nanti sambung menyambung secara silsilah sanadnya, sampailah kepada generasinya para tabi'in, para sahabat dan generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila demikian, maka sesungguhnya bulan Ramadan, bulan puasa, ibadah siam di bulan Ramadan ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sekali lagi kita bukanlah umat yang mudah karenanya dicerabut karena tidak punya akar, mudah diumbang-ambingkan karena tidak mempunyai sokok guru yang buat kita tetap bisa eksis. Sejarah dalam konteks Ramadan justru mengingatkan kepada kita semuanya bahwa umat Islam ini fitrahnya adalah untuk menjadi takwa. Bertakwa artinya untuk menjadi yang utama. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Untuk menjadi akram, yaitu dengan merealisasikan nilai takwa. Yang lebih takwa, lebih mulia di sisi Allah, pasti juga di sisi umat manusia. Puasa di bulan Ramadan karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengingatkan tentang salah satu daripada jati diri umat Islam dalam konteks sejarah, yaitu menjadi umat yang bukan sekedar pelengkap penderita, bukan sekedar penambah jumlah statistik penduduk bumi, apalagi untuk menambah sekedar kemacetan dan atau
mempercepat dan meninggikan terjadi inflasi. Umat Islam dihadirkan untuk menjadi bagian daripada sejarah yang menghadirkan keunggulan, kemuliaan, kerahmatan. Karenanya umatnya disebut sebagai khairu ummah. Risalahnya disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya sering sebut bahwa tidak mungkin menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, kalau terpinggirkan melulu, kalah melulu, tidak berdaya. Tidak mungkin bisa membawa kepada kerahmatan. Kalau bahkan umat ini sangat layak untuk dikasihani karena keterbelakangannya, karena ketidakkuatannya, karena kelemahannya, karena ketersingkirannya, karena sekedar sebagai pelengkap penderita saja. Yang begini bukan membawa rahmat. Yang begini bahkan umat yang layak untuk dirahmati. Yang begini umat yang bukan rahmatil alamin. Yang begini adalah umat yang menjadi beban lil alamin. Ramadan mengkoreksi ingatan kolektif kita agar kita kemudian sadar dan atau kembali menyadari bahwa ternyata Ramadan ini adalah sebuah peristiwa yang Allah hadirkan untuk mendorong umat, menyemangati umat, bahwa nilai takwa bisa dihadirkan, keunggulan bisa dihadirkan, kehormatan bisa dihadirkan, bahkan kemenangan pun bisa dihadirkan. Pastilah kita pasti amat sangat ingat bahwa dalam konteks peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah, ada dua peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada bulan Ramadan, dan kemudian dalam peristiwa itu Allah menghadirkan kemenangan untuk umat Islam, yaitu peristiwa di Badar dan peristiwa di Fathul Makkah. Dalam peristiwa Badar, Rasulullah dan para sahabatnya, sekalipun jumlah mereka sangat sedikit, sekalipun kuasa mereka dalam tanda kutip kekuasaan ataupun kemampuan tempur mereka, alat tempur mereka, bahkan pun juga kekuatan ekonomi mereka sangatlah sedikit atau sangatlah lemah dibanding dengan yang dimiliki oleh musyrikin Quraisy. Tapi semangat Ramadan membawa kepada hadirnya kemenangan untuk umat Islam. Demikian juga pada Fathul Makkah. Sekali lagi semangat Ramadan menghadirkan kemenangan bagi umat Islam. Dan nanti banyak sejarah-sejarah berikutnya juga akan menghadirkan kemenangan dan kemenangan bagi umat Islam itu sendiri, termasuk dalam konteks Indonesia. Kita pastilah masih ingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk juga di bulan Agustus, akan kita peringati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan 17 Agustus tahun 1945 itu ternyata bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1354. Itu artinya sekali lagi Bung Karno dan para founding fathers Indonesia ini sangat memperhitungkan untuk kemudian dengan proklamasi kemerdekaan itu diharapkan bukan segera proklamasi biasa, tapi menghadirkan keberkahan bagi kehidupan umat dan bangsa Indonesia. Dipilihlah karenanya tanggal-tanggal dan hari-hari yang masih terkait juga dengan hari di bulan Ramadan. Dan itulah yang nanti kemudian dibakukan, sekalipun sebelumnya sudah terkodifikasikan di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berkat itu adalah berkah, rahmat adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka dengan ini terjadilah kemerdekaan Indonesia. Inilah event-event yang saya kira sangat layak untuk kita maknai yang lebih operasional lagi ketika kita berada di bulan Ramadan di tahun 2014 ini. Karena memang sekali lagi puasa tidak pernah dihadirkan untuk membuat umat menjadi bermalas-malasan, tidak produktif, dan atau hanya sekedar menjadi konsumtif saja. Ramadan dihadirkan untuk mengingatkan tentang jati diri umat ini, bahwa umat ini adalah umat yang layak untuk selalu menghadirkan kerahmatan, layak untuk menyebarluaskan kerahmatan, layak untuk menghadirkan keunggulan-keunggulan dengan takwanya, dan layak karenanya untuk bisa menjadi yang menang. Dan karenanya dengan kemenangan itu akan menjauhkan umat dari madarat dan bisa merealisasikan banyak maslahat bagi umat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini juga mengingatkan kita semuanya tentang salah satu prinsip yang sangat penting dalam konteks kehidupan beragama Islam, kehidupan ber-Al-Quran. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah kalau kita teropong dari sisi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kitab-kitab suci di luar Al-Quran tidak ada yang dimulai dengan perintah, dan apalagi perintah itu adalah perintah membaca. Perintah membaca yang kemudian sekaligus langsung dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiyah.
Kita boleh membaca kitab Zabur, Taurat, Injil, Tripitaka, Zen Awista, kitab suci apapun. Yang pertama, bukan tentang membaca, apalagi perintah membaca. Apalagi perintah membaca yang kemudian sekaligus diislamkan. Terjadi islamisasi ilmu pengetahuan, islamisasi membaca di situ. Kita mengetahui bahwa ungkapan pertama dalam ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang nanti akan dengan pewahyuan ini akan menghadirkan sebuah kondisi yang berbeda. Sebelum pewahyuan Muhammad adalah Muhammad, tambahannya mungkin adalah Al-Amin, tapi setelah pewahyuan beliau adalah menjadi seorang nabi. Dan nabi yang hadir ini adalah nabi yang tidak biasa, karena kehadiran beliau justru mendorong merealisasikan perintah baca, bukan sekedar perintah baca biasa, perintah baca yang kemudian diislamkan sekaligus. Iqra, tidak berhenti di Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak sekali saja perintah itu dilaksanakan. Iqra wa rabbukal akram. Kalau kita tilik seluruh rukun Islam yang 5 maupun rukun iman yang 6, tidak ada kewajibannya di dalam Al-Quran yang kemudian menghadirkan perintah yang diulangi pada ayat yang berikutnya. Perintah tentang puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah tentang salat ya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Demikian juga perintah tentang zakat. Perintah tentang haji ya wa atimul haji wal umrata lillah. Tidak ada setelah ayat-ayat ini kemudian ada perintah yang sejenis dengan perintah yang sebelumnya. Tetapi tentang membaca yang bismi rabbika itu diulangi pada ayat yang berikutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat berikutnya kemudian Iqra wa rabbukal akram. Sebuah revolusi moral, revolusi yang akan menghadirkan realisasi tentang keunggulan umat manusia. Ketika kemudian umat dihadapkan kepada satu fakta baru, gerakan yang baru ini adalah akan menghadirkan keserasian antara yang dunia dengan yang akhirat, antara yang ilmiah dengan yang imaniyah, antara yang membawa kepada kebaikan hasanah di dunia untuk sekaligus membawa kepada hasanah fil akhirat. Dari generasi yang merealisasikan perintah membaca dengan semangat bismi rabbika dan dengan semangat warabbukal akram ini, hadirlah generasi-generasi yang tadinya tidak pernah diperkirakan akan muncul dalam panggung sejarah. Tidak pernah sebelum hadirnya Rasulullah dan para sahabat dengan perintah Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, tidak ada sejarah yang mencatat tentang apa sih hebatnya bangsa Arab, apa peran sejarah mereka, apa peran peradaban mereka. Tidak satu pun. Tidak ada yang juga menyebut tentang pentingnya Mekah, pentingnya Madinah, Yasrib pada waktu itu. Tidak satu pun yang menyebut dalam konteks peradaban besar. Waktu itu kalaupun disebut ya Persia, ya Yaman, ya Ethiopia, Habasyah, ya Mesir, maupun juga Romawi. Tapi Arab tidak pernah tersebut sama sekali. Hadirlah sebuah peradaban baru, sebuah generasi baru yang kemudian membuat, bahkan menghadirkan peradaban, membuat peradaban, menyebarluaskan peradaban, menghadirkan peradaban alternatif yang berkeunggulan. Dan itulah dimulai dengan generasi yang membawa realisasi daripada Iqra tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kalau Iqra saja memang bisa menghadirkan generasi yang nanti pada akhirnya malah dengan sainsnya akan menafikan moral, akan menafikan sisi faktor ketuhanan, dan akan menjadikan dirinya seolah dia sudah menjadi Tuhan, dia sudah menciptakan apapun, dia sudah menemukan apapun, dan omong kosong dengan agama. Itu kalau Iqra saja. Tapi kalau bismi rabbika saja memang akan menghadirkan generasi yang mungkin soleh sebagai pribadi. Dia mungkin aktif di masjid, dia mungkin suka i'tikaf, dia mungkin suka baca Al-Quran, tapi dia antisosial. Antisosial, tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya, tidak juga terdorong untuk memberikan peran serta menghadirkan solusi bagi permasalahan di bangsanya, di umatnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Muhammad Iqbal, seorang filosof dari Pakistan, pernah memberikan tafsir terhadap mengapa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau menyampaikan itu ada satu bukti bahwa Islam yang diajarkan oleh Nabi, Islamnya Nabi adalah Islam yang sosial. Seandainya beliau adalah seandainya beliau adalah seorang yang antisosial, seandainya Islam yang beliau ajarkan adalah Islam yang asketik, yang antisosial, maka ketika beliau bermi'raj, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, atau dipertemukan dengan Allah di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Zat yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hakimul Alim, Maha segala yang kita bayangkan tentang keunggulan, keindahan, kebahagiaan, kekayaan, kekuasaan, semuanya ada pada Allah. Pastilah bila beliau adalah seorang yang antisosial,
pastilah beliau adalah seorang yang asketik, yang tidak peduli dengan permasalahan publik, permasalahan bangsa, permasalahan kemanusiaan. Beliau tidak akan mau turun ke bumi. Buat apa turun ke bumi? Sudah bertemu dengan Allah yang segala kenikmatan ada bersamanya, yang segala keindahan, segala keunggulan, segala kekayaan, segala kekuasaan ada di dalamnya. Dekat dengan Allah adalah segala kenikmatan. Karenanya buat apa turun ke bumi? Apalagi di bumi waktu itu istri beliau sudah wafat, Khadijah sudah wafat. Paman beliau selalu membela beliau di luar rumah, Abu Thalib sudah wafat. Sahabat-sahabat utama beliau semuanya diisolasi oleh musyrikin Quraisy di Syekh Abi Thalib. Buat apa kembali ke bumi? Tapi ternyata beliau segera kembali ke bumi setelah beliau menerima perintah tentang sholat. Itu menegaskan, kata Muhammad Iqbal, bahwa Islam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Islam yang sosial, Islam yang peduli, Islam yang mementingkan agar nilai Islam ini membawa kepada kerahmatan, menghadirkan solusi dan menjauhkan umat dari segala bentuk madarat, sekalipun di bumi penuh dengan begitu banyak tantangan. Dan Rasulullah telah kembali, dan kita bagian dari yang melanjutkan tradisi sunnah syariah yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kita akan mendapatkan ketika syariah itu, sunnah itu dilaksanakan, maka jadilah sebuah generasi baru, masyarakat baru yang tadinya mungkin apatis, nggak pernah disebut dalam perannya dalam sejarah, jadi umat yang baru yang dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqnya menjadi umat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, jadi umat yang membawa risalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan puasa ini yang membuat kita menjadi sering berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih intensif lagi, mudah-mudahan kita akan semakin mentadaburi, dan kami akan bisa memahami, mengamalkan, memperjuangkan, mendakwahkan agar kemaslahatan umat akan selalu hadir dan akan selalu menang seperti yang menjadi tradisi daripada Ramadan dan bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ala syafi'ina wa qa'idina wa qudwatina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin yauman nalqa ar-rahmanal mannan. Usikum ibadallah salisatan bitaqullah fattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa alam ibadallah annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi fa ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil mufsidin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'ala suhyuniyyin syiyu'iyyin fansurna 'ala a'daika a'daiddin bi'izzatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa salatana wa jami'a salihati a'malina wa zakatana wa sadaqatina waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rabbana inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa ibaduka salihun ilaikal balagh wa alaika tuklan wa la haula wa la quwwata illa bika ya rahman. Allahumma rabbana ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi ajrun akbar wa aqimus shalah.